Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu agalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi magulah wa aujabah ala ibadihi al hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram yang saya hormati para habaib, para keturunan cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan yang terhormat teman saya yaitu Al Mukarram Al Muhtaram Al Habib Hamzah bin Ali Al Gadri. Semoga Allah berikan beliau umur yang panjang, kesehatan, rezeki yang banyak, yang barokah, yang melimpah, dan mudah-mudahan diberi istri lagi. Mau Beb? Tak berani, takut bini. Yang saya hormati, Masya Allah, ini sebenarnya disuruh ke depan cuma beliau tak ada mau. Ini yaitu Al-Habib Abdullah Al-Gadri, ada juga Al-Habib Mubarak Al-Idrus, ada Al-Habib Fahmi Al-Gadri, dan para habaib-habaib yang lain, cucu Nabi Muhammad yang tidak bisa saya sebutkan nama antum satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Juga yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Muzaki selaku pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Mukminin Az-Zakiyah. Juga di sini yang terhormat ada Al-Ustad Maliki. Juga yang terhormat para para kiai, para ulama, para asatidzah dan ustadzat, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu hajjah juga ada di sini. Abah kita yaitu Haji Taubah dan haji-haji yang lain. Juga yang terhormat Bapak Camat, Bapak Camat yaitu Bapak Sutrisno SH, dan Bapak Kades Matan yaitu Bapak Kades Pesaguan. Maaf baru nyampe sini jadi lupa payah nak ngomong ya, yaitu Bapak Ahmad Nurdin. Juga yang terhormat Bapak Zaidin selaku ketua panitia yang Masya Allah beliau jauh-jauh dari Ketapang nyampe ke rumah saya di Pontianak walaupun tidak ketemu, hanya lewat video call. Juga para panitia, para pengaman-pengaman banser, para hadirin hadirat, adik-adik sekalian, yang semoga kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, para habaib, para ulama, kiai rahimakumullah. Saya sebenarnya udah sering ke Ketapang, cuma kebetulan ke Pesaguan ini baru pertama kali. Saya pernah nyampe di Kendawangan, di Sungai Kinjil, juga di Allah apa namanya tuh, Sandai. Sandai. Ini Masya Allah, Insya Allah minggu depan di Banjarmasin. Jadi alhamdulillah nyampe lagi ke Ketapang walaupun lain kecamatan, lain desa. Kata Habib Hamzah, nama asli saya Athaillah. Cuma kalau di media sosial biasa dipanggil Ustadz Sahrukan. Nak buka ceramah saya, buka di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silahkan di like, subscribe, share, and comment. Oke guys, paham gak kau guys? Itu budak sekarang. Kadang-kadang nenek-nenek kan belum mandi, halo guys. Kau nenek. Jadi kalau di medsos nama saya Ustadz Sahrukan. Istri saya Bu namanya Ustadzah Sahrini. Kata
siapa saya tak bisa bahasa India? Bukan saya tak mau tadi baca selawat. Kalau sampai saya baca selawat bisa kalah bi Hamzari. Benar saya. Kalau sampai saya baca selawat bisa jebol mic nih. Bukan saking jelek suara saya. Harus bisa bahasa India kan? Dil ne ye kaha hai dil se, mohabbat ho gaye hai tumse, kan? Bisa. Tum jo ke do to chand taro ko to dlaum game, ketumbare mirjahe cabe tahi tahu tempe. Biar tak ngantuk, Bang. Betul lah. Baiklah, pada pertemuan pertama kali di pesaguan ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi, galan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu muwafiqah wa auladuhu abrara wa ikhwanuhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 perkara yang dapat membuat kita beruntung dan bahagia, senang di dunia, bahagia di akhirat. Kalau kita punya 4 perkara, dijamin ini 4 perkara anti galau, anti risau. Kalau kita kurang satu, akan galau hidup kita. Kenapa sekarang kita masih suka galau, pening pala, risau? Berarti kita belum punya 4 perkara. Yang pertama apa? Sekarang ingat, kita semua ini cukup 4 perkara ini. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, antakuna zaujatuhu muwafiqah. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, bapak harus punya istri yang solihah, ibu harus punya suami yang soleh. Ibu jawab, alhamdulillah Ustaz, suami saya orangnya soleh. Hah, Masya Allah, betul Bu? Betul Ustaz, soleh. Sholat enggak? Tak ada. Puasa? Apa ge puasa? Soleh ya. Ngapa pula dipanggil suami ibu soleh? Namanya Mat Soleh. Ya, walaupun namanya Mat Soleh, kalau tak ada sholat bukan soleh, bukan mati syahid, mati sengit. Maaf, ada nama Soleh di sini. Ada tuh. Sorry le. Jangan kau tunggu aku nanti di jalan le, kau tak terima nanti. Boleh kau tak terima le, tunggu aku. Ada nih corona nih bahaya budak. Dengar tak kuping kau tuh? Corona nih bahaya. Siapa nanti habis acara nak salaman dengan saya tak boleh langsung, bisa nular corona. Caranya bagaimana? Dengarkan panitia. Caranya bagaimana biar corona tak nular dengan saya? Nanti kalau salaman harus pakai lapis. Ngerti tak kau? Kalau lapis tipis tembus. Amplop tuh harus tebal, tak tembus corona. Gurau jadi. Saya ini gara-gara corona kadang-kadang saya ketawa seorang. Ada orang tahu salaman gini, kalau salaman betul Bu, alasannya ngapa? Kalau salam gini corona bisa nular. Andaikan corona tuh ada di gini, di tangan kau di sini, dia salaman gini, nular gak? Betul lah. Pening berlaku mikirnya. Sampai saking takut berlebihan bini tidur jaga jarak 3 meter. Jadi kalau nak nyium bini tak boleh, langsung pakai kayu. Ketika suami nak tidur kena bini, tak boleh dekat-dekat 3 meter. Oke, kata suami. Besok dibalas kena suami. Ketika suami ngitung duit, bini dekat-dekat, tak boleh 3 meter. Tak boleh. Kenapa? Mama sedang gak lihat duit mata biru. Saya tahu bu, ibu ke Ketapang pakai masker bukan takut corona, takut 2,5. Betul. Jadi yang pertama, jika ingin kita hidup bahagia dunia akhirat, antakuna zaujatuhu muwafiqah, bapak harus punya istri solihah, ibu harus punya suami yang soleh. Caranya bagaimana agar bapak menjadi suami yang soleh? Diantaranya bapak punya kewajiban, bapak sebagai suami punya tanggung jawab. Apa kewajiban suami Pak? Di antaranya kewajiban suami wajib menafkahi istri.
Bahasa kasarnya Bu, suami wajib kerja, istri tak wajib. Oh berarti banyak laki-laki tak kerja sini nih. Tacan lah. Sekarang ini zaman terbalik, hampir kiamat. Ibu-ibu jadi pegawai negeri SD, guru SD. Bapak di rumah santai ngerokok, ngasuh anak. Bagus bapak mulai besok tak usah pakai celana pak, pakai rok dengan kotang je lah. Kadang-kadang ibu dibutakan, diakalkan ke bapak. Mak, Nawak ada WA mak, lowongan kerja ke Malaysia. Berangkatlah kau TKW mak, tenaga kerja wanita. Berangkat kau mak ya. Istri yang bodoh-bodoh pun berangkat betul Malaysia. Nyampe sebulan kena suami telepon, halo sayang, kirim RM2 lah sayang. Akhirnya kena ibu betul-betul RM2 dikirim ke Tapang. Suami udah tak kerja bu, kawin lagi. Ibu di Malaysia kurus kering. Ini kewajiban suami pak. Tidak ada gunanya bapak sholat, tidak ada gunanya bapak beribadah kalau bapak tak ada kerja, istri yang kerja. Dosa. Maaf ya saya kalau ceramah ngamuk-ngamuk gak. Pokok nanti kalau ada yang tumbuk-tumbuk hati ya. Saya pernah ceramah pak ke daerah Pasir Palembang, Mempawah. Bagus barusan kemarin malam Rabu saya ceramah di Mempawah. Itu ada Pak Danrem, Komandan Korem 121 Alam Banawanawai. Beliau asli orang Ketapang. Ya namanya Pak Roni, ya asli orang Ketapang. Jadi saya pernah ceramah di Pasir Palembang. Saya pada waktu itu berdua dengan santri saya nyopir kan. Sampai masuk daerah kampung, saya terkejut. Ngerem dulu, stop. Apa saya tak terkejut bu? Saya ngelihat ada perempuan manjat kelapa. Ya Allah kata saya. Saya lihat dari bawah. Astagfirullahaladzim, silau men, silau. Rosak mataku. Dalam hati saya pak, dalam hati saya ketawa. Kasihan kau bu. Siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak. Astagfirullah, kasihan. Ngerti pak, tak boleh laki-laki wajib kerja. Kecuali boleh bu, boleh laki-laki tak kerja kalau udah tua, tak kuat ndak dosa. Boleh laki-laki tak kerja kalau datang bulan. Ya ngerti pak, dengar. Mungkin ada bapak lah datang bulan kan ada dosa. Kalau ada punya suami tak kerja, mulai besok belikan softtek. Bukan 2 sayap, 10 sayap. Biarkan terbang, biarkan hilang sekali. Kurang ajar laki-laki tak kerja. Ini tanggung jawab suami, kewajiban suami. Suami wajib menafkahi istri. Yang kedua, ini corona. Aku pun bingung lagi corona nih budak. Batuk corona, mencret corona. Pilek corona, kena tabrak motor corona. Sesak corona, jatuh dari pohon kelapa corona. Pening berlaku. Itu kewajiban suami yang pertama, suami wajib menafkahi istri. Kewajiban suami yang kedua apa? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga. Siapa keluarga? Yaitu anak, istri, dan orang yang tinggal serumah dengan kalian, dijaga dari api neraka. Jadi suami ini berat pak. Makanya pak ya, banyak yang banyak cerita nih, suami masuk neraka gara-gara istri. Ini masya Allah saya lihat perempuan kecamatan Matan ini semuanya solihah. Lain betul pak. Ya Allah, mukanya bercahaya, terang. Hidup lampu terang, mati lampu gigi pun tak nampak. Ini masya Allah solihah nih pak ya, pakai kerudung, pakai jilbab semua ya. Ya Allah, di rumah masih pakai nyapu depan halaman tuh pakai. Kadang-kadang slow ya dia. Saya pernah lihat nenek-nenek dah tua slow ya nyapu halaman rumah, cuma berkemban-kemban.
Kadang-kadang pakai kontak, udahlah tali kontak lepas buti. Saya tanya, nek, ngapa kau tak pakai baju nih, bahaya zaman sekarang nih? Ya, dia jawab apa? Mana ada orang nak ngaco aku? Tak mungkin ada laki-laki ngaco aku. Nek, kalau ada laki-laki mabuk, habis kau. Ini kewajiban suami, Pak. Bu, ini gara-gara corona, ibu pernah tidak lihat, Bu? Perempuan muslimah Islam, dia pakai masker tapi tak pakai jilbab. Ada tak? Ada ke banyak? Banyak. Saya perempuan nih, Pak, orang Islam, pakai masker tapi tak pakai jilbab. Ya Allah, ketawa agak hati saya. Kasihan kau. Perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah nutup aurat pakai jilbab tidak kau ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Makanya Bu, hati-hati Bu, perempuan sekarang ini. Perempuan sekarang banyak yang dijadikan contoh, bukan putri Nabi, bukan istri Nabi. Ini malam pertama Maulid Nabi. Kita jadikan contoh tuh istri Nabi, Bu. Jadikan contoh sahabat Nabi, putri Nabi. Perempuan sekarang, Pak, yang dijadikan contoh artis-artis. Dulu ibu mungkin tahu ada artis. Ya, ini artis dulu asalnya pakai jilbab. Akhirnya dia tak pakai jilbab lagi. Ditanya kena wartawan, Mbak, kenapa Mbak tak pakai jilbab? Dia jawab, muka tak perlu pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Nah, ini biasa ibu tuh ikut. Ngapa ibu tak sholat? Tak apa-apa tak sholat, yang penting hati aku bersih. Daripada dia sholat tapi suka jelek, jahat, ngomongkan orang. Ini ada biasa perempuan ibu. Ini ikut artis nih, muka tak perlu pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Iya ikut ya Bu ya. Nah, mulai besok ke Ketapang pakai motor tak usah pakai helm ya. Yang penting hati pakai helm. Kena tabrak kontainer pecah dua pala kau. Ini perempuan sekarang, apalagi budak muda ini gadis-gadis muda nih. Budak pondok. Pondok sih tak ada, insya Allah tak ada. Biasa budak-budak muda yang perempuan gadis-gadis, kalau kita beritahu tak ada terima. Dek, ngapa tak pakai jilbab, Dek? Rambut siapa? Ada tak yang gitu? Dek, ngapa pakai baju ketat, Dek? Badan siapa? Mau ke kau? Dek, ngapa pakai rok pendek nampak paha? Paha siapa? Apa kata aku? Apa kata aku? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Akhirnya perempuan ini oleh Allah dilemparkan dalam neraka. Lalu si perempuan bilang, ya Allah, ngapa aku masukkan dalam neraka? Kata Allah, neraka siapa? Apa kataku? Dibalas bau rasa. Ini tanggung jawab bapak, Pak, berat. Perintahkan istri bapak, perintahkan anak perempuan bapak untuk pakai jilbab. Pak, walaupun bapak rajin 5 waktu ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin haji umroh ke Mekah, tapi bapak biarkan anak istri bapak tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, bapak masuk surga, anak istri masuk neraka. Anak istri bilang pada Allah, ya Allah, saya tidak terima ya Allah, suami saya, bapak saya enak-enakan di surga, sedangkan kami masuk neraka. Ketika di pesaguan, ya Allah, dia enak-enakan ke masjid, kami dibiarkan ke diskotik. Dia enak-enakan sholat, kami dibiarkan tidak sholat, dibiarkan kami tidak pakai jilbab, dibiarkan kami buka aurat, dibiarkan kami pakai baju ketat, dibiarkan kami berpacaran, bermaksiat. Keluarkan orang tua saya, keluarkan suami saya dari surga, kumpulkan bersama kami di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi, saudara, ingat, jangan cuma kita selamatkan diri kita, Pak. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga, selamatkan mereka semua dari api neraka. Ini tanggung jawab suami yang pertama. Yang kedua, terus tanggung jawab istri. Nah, ibu juga punya kewajiban, Bu, punya tanggung jawab. Ibu pernah sering ibu dengar hadis gini nih, al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki. Nah, sering tak dengar hadis itu, Bu?
Itu Nabi yang bilang, Bu, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sampai-sampai kalau ibu kelaingan suami, kau jangan macam-macam ke aku bang, surga dah di bawah kaki aku bang. Betul Bu, betul. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau ibu belum kawin. Nih, kayak santri perempuan nih, surga santri nih berada di bawah telapak kaki emaknya. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau perempuan sudah kawin, apa kata Nabi? Surga istri berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh, jadi istri lebih wajib taat pada suami, Bu. Contoh nih, suami ibu manggil, sayang sayang, gitu Pak ya. Manggil istri itu Pak, manggil Nabi Muhammad Pak yang kita rayakan maulidnya nih. Beliau kalau manggil istri, ya Humaira, apa artinya? Sayang. Ini kadang-kadang manggil nama, Wati, Tuti. Nanti yang biasa manggil nama, nanti Pak, kami udah tua dah Pak Ustaz, umur 60, masa manggil sayang-sayang? Nabi Muhammad umur 63, istri Nabi ada umur 68, tapi Nabi kalau manggil istrinya, ya Humaira, sayang. Nanti bapak yang tak pernah manggil sayang, balik ke rumah minta kopi, panggil, sayang, buatkan kopi sayang. Ya Allah, kembang kuping dia, bang, kembang. Apa kata istri bapak? Bang, masuk jin apa kok bang? Dikira masuk jin. Ini contoh ya, istri lebih wajib taat kepada suami daripada orang tuanya sendiri. Contoh Bu, suami ibu manggil, sayang, buatkan abang kopi. Berbarengan orang tua ibu, bapak ibu manggil, nak, masakkan bapak Indomie. Lalu ibu mendahulukan permintaan orang tua ibu tanpa izin, tanpa ridho dari suami. Si istri berdosa. Dengar kuping kau Bu. Nanti bapak balik ke rumah, dengar kau mak ya, kata Pak Ustad, aku nih lebih mulia dari bapak kau. Ini suami tak gena. Kalau suami yang soleh, suami yang bagus, dia akan ngomong gini, mak sayang, ya buatkan lo Indomie bapak kau. Karena bapak kau kan bapak aku tak mungkin dapat kau kalau tidak dapat izin dari bapak kau. Betul dah? Ini kewajiban istri. Jangan berani-berani ngelawan suami Bu. Ibu mau enggak? Ya, istri ibu diambil oleh perempuan lain. Suami ibu diambil perempuan lain, mau? Bu, ada virus yang lebih bahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Kalau kena virus Marcona, habis suami ibu tuh. Makanya hati-hati Bu, jangan sampai berkata kasar. Ini Masya Allah Pak, sekarang nyari istri solihah nih Pak, bukan 1001 Pak, 1.000.000.000. Sampai-sampai Nabi bilang begini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam cemberut kepadaku. Kalau istri bapak gimana, pernah? Pernah merengot? Alhamdulillah, merengot tak pernah Pak ya. Tapi kalau ngomel tiap pagi, tak kalangan burung beo. Ingat Bu ya, suami ibu, ya kalau dulu masih pengantin baru, yang dilihat tuh muka ibu yang cantik, body ibu yang seksi, yang aduhai. Kalau tak ada cahaya, coba lihat pengantin baru. Walaupun bini ketiak busuk, bilang wangi. Cobalah malam pertama pengantin baru. Ali, mana Ali? Anak Pak Haji Taubat, pengantin baru itu ya. Kalau pengantin baru Pak malam pertama, bini kentut tak sengaja, tut. Itu namanya kentut jaim. Tak sengaja nih terlepas, tut, kata dia. Akhir kata istri, bang, maaf bang tak sengaja terlepas. Apa kata suami malam pertama? Tak ada apa-apa sayang, bau durian. Hah, ada kentut bau durian. Durian busuk, tepoyak. Malam pertama, kentut istri bau durian. Coba kalau udah kawin dapat setahun, apalagi dapat 20 tahun. Jangankan istri kentut, pakai minyak wangi. Apa kata bapak? Nak muntah minyak wangi tau. Kenapa Bu? Karena istri suami ibu tuh kalau udah kawin lama,
tidak dilihat agak muka yang cantik, tidak diperlukan agak badan ibu yang seksi. Yang diperlukan suami ibu mulut yang cantik, kata-kata yang cantik, kata-kata yang lemah lembut. Itu yang diperlukan oleh suami. Sampai-sampai kadang-kadang suami balik kerja dalam hati mengharap mudah-mudahan aku disambut oleh istriku yang lemah lembut. Tapi apa yang terjadi? Tok tok tok, assalamualaikum, kata suami. Ibu buka, waalaikumsalam. Kejut. Makanya Bu, menurut penelitian Bu ya, menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Walaupun suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Makanya kalau ingin suami ibu banyak umur, jangan bikin terkejut. Ini udah datang kerja, udah letih Pak ya. Tok tok, assalamualaikum. Salam. Udah itu dibuka sikit lagi, pintu sikit. Dapat berapa? Dapat 20. Tak boleh masuk. Sana cari banyak-banyak, 200 baru boleh. Kalau istri solihah tidak begitu Bu. Istri Nabi Muhammad yang kita jadikan contoh, kalau Nabi Muhammad balik dari masjid, tok tok, assalamualaikum, dijawab dengan lembut, waalaikumsalam gitu. Ibu caranya gini ya, biar suami ibu tambah sayang, tidak direbut oleh virus Marcona. Nanti suami ibu balik, tok tok, assalamualaikum, ibu jawab gini, biar tambah sayang, waalaikumsalam gitu ya. Itu bapak letih kerja hilang, betul apa? Ini istri Nabi Bu. Nabi balik dari masjid, tok tok, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Habis itu Nabi Bu ya dipersilakan duduk, dilap keringatnya. Lap keringat, bapak pernah kena lap keringat? Ada lap keringat. Mana lap keringat Pak Ustaz? Dompet diperiksa. Habis dompet HP diperiksa Pak Ustaz. Takut ada Marcona kan di sini. Istri Nabi tak ada Bu. Udah itu Nabi dilap keringat, habis dilap keringat diambilkan air, suruh minum air putih. Udah itu dikipas sambil diurut-urut. Ibu gitu ke suami ibu. Bahkan kadang-kadang Bu, Nabi dengan istrinya kadang-kadang nih, ini sunnah Bu ya. Saya biasa ngamalkan, mandi di kamar mandi berdua. Saya biasa sahrukan dengan Syahrini. Ibu boleh. Nanti balik boleh, besok atau nanti malam mandi dengan bapak, ibu berdua. Cucu ibu nunggu depan WC. Ketika bapak keluar, dato ya. Gitu. Minum dulu ya. Ayo, dah. Ibu nanti boleh ikut istri Nabi. Nanti suami balik lap keringat. Ya, beri minum, udah itu kipas, udah itu urut-urut, udah suami tenang, baru ibu boleh nanya dapat berapa, boleh. Bang, lembut nanya ya. Kerja dapat berapa Bang? Maaf sayang, sekarang abang cuma dapat 20.000. Ngapa bisa sedikit Bang? Itulah gara-gara corona. Abang jual es tebu, orang tak berani beli takut corona. Abang kerja gojek tak ada penumpang takut corona. Abang kerja bangunan tak ada proyek takut corona. Maaf sayang, abang cuma bisa bawa duit 20.000. Jangan marah Bu, tolong sayang, 20.000 cukupkan seminggu. Istri solihah tidak akan marah, dia tetap jawab dengan lembut, Bang, 20.000 Bang, alhamdulillah, insya Allah adik bukan cukup seminggu, setahun cukup Bang. Beli apa? Beli kalender. Kalender gambar ayam tuh, sama kan lihat ya, setahun cukup. Bapak pun gitu Pak, jadi suami jangan masin-masin. Kadang-kadang ibu ada gak suami masin? Duit tak berseri, penghasilan sebulan 20 juta. Ya Allah masin. Kalau tidur sabiar bini tak nyuri duit dia, dompet simpan di celana katok. Makanya ibu tuh Bu ya, jadilah istri yang pintar cari duit. Ngerti Bu ya? Di mana saja suami ibu nabungkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit, suami tanya, Bang ini duit apa? Itu duit sial deh. Ngapa pula duit sial? Iyalah, udah aku tabungkan mesti ketahuan kau sial. Bapak jangan masin-masin Pak. Kalau Bapak ingin istri Bapak cantik, glowing, modalkan Pak, modalkan. Bedak mahal Pak. Betul. Berarti banyak suami masin sini nih. Modalkan.
Kadang-kadang istri minta duit 50.000 bang, minta duit 50.000 lah bang. Nak beli apa kau? Nak beli wardah bang, nak beli bedak wardah, bedak martakilaar. Apa kata suami ibu yang masin? Tak apa-apa sayang, tak usah. Kau tak pakai bedak tak apa-apa, pakai tepung kanji ya. Bahaya ya. Kalau bapak ingin istri cantik, modalkan pak. Yang kedua, corona tak bisa. Yang kedua, jika ingin istri kita, jika ingin rumah tangga kita bahagia dunia akhirat, yang kedua, wa auladuhu abrara. Kita harus punya anak soleh solihah. Caranya bagaimana? Caranya anak kita agar jadi anak soleh solihah di zaman yang sudah rusak ini, sisa satu, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Bapak bersyukur pak, tidak jauh depan masjid ada pesantren. Saya alhamdulillah juga punya pesantren. Santri saya yang nginap kurang lebih 600-an ya, yang tidak nginap 1.200, karena santri saya tidak bisa ramai karena pondok saya di tengah kota. Pak Zaidin alhamdulillah pernah nyampe, tidak bisa terima santri. Kalau santri berhenti 50 ya terima 50, karena ada kondisi tempat. Mondok kan apalagi sekarang zaman corona nih. Yuk coba sekolah negeri kemarin tutup dah? Tutup kan? Baru buka kan? Pesantren ada tidak tutup? Masuk terus? Sehat? Ada orang tua yang anaknya tak ada pondok coba sekolah negeri, dia jawab, Pak Ustaz, walaupun anak kami tak ada sekolah di sekolah Ustaz, tapi anak kami masih bisa belajar di rumah Pak Ustaz, lewat daring, HP Pak Ustaz, lewat HP. Pak Bu, anak kita belajar lewat HP bukan tambah pintar, tambah kurang ajar. Belajar lewat HP 2 jam, main game 5 jam. Belum pakai pacaran dengan kawan di HP, belum pakai nonton video porno, rusak anak kita. Betul? Saya pernah nangkap santri. Ini kebetulan ada santri kelas 4 SD di pesantren saya, dia tidak mondok, PP. Pada waktu itu ada guru nangkap HP dia, lebrekan ke saya. Saya periksa, saya buka YouTube. Astagfirullah, yang dia tonton di YouTube tuh gambar-gambar porno, laki-laki mengurut perempuan telanjang bulat. Astagfirullah kata saya. Padahal saya ini tahu dia nih tak pandai baca, kurang lancar, nulis pun salah-salah. Saya mikir, ngapa pula dia pandai gitu ya? Akhirnya orang tua saya panggil. Depan orang tua saya beri tanya orang tua, ini HP bapak yang belikan? Iya Pak Ustaz, saya belikan. Untuk apa nih HP? Ya untuk belajar daring Pak Ustaz. Ya. Terus kenapa bapak dibiarkan tiap hari? Ya biarlah Ustaz, dia biasa main game Ustaz. Saya tanya anaknya, kau ini kan nulis tak pandai amat, tak ada lancar amat kau nulis. Ngapa pula kau bisa ngetik nih, nulis buka ini? Gampang Pak Ustaz. Itu kan kalau kita buka YouTube kan ada gambar mikrofon Pak Ustaz. Ada gambar mic tuh. Kami picit ya Pak Ustaz, cek picit. Udah itu kami tinggal ngomong ya Pak Ustaz. Video porno. Keluar Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim Bu, rusak anak kita Bu. Saya punya anak 3 Bu. Anak saya 3 perempuan semua. 3 ini Syahrini, insya Allah bulan depan melahirkan anak yang keempat. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki. Nanti kalau anak saya laki-laki saya beri nama Muhammad Syahrukan. Ini anak saya 3 semuanya saya larang megang HP, tak boleh nyentuh HP. Sampai anak pertama ini kelas 1 SMP, mondok sekarang. Sampai anak saya pertama ini protes, Baba, limadha ukhti ma amsik jawal, ma'annal a'ila sahib kullu tamsik jawal. Kebetulan saya dengan anak saya komunikasi pakai bahasa Arab terus. Yang artinya, Baba, ngapa aku nih tak boleh megang HP? Itu kawan, tetangga, sepupu semuanya dibelikan HP. Apa Baba tak mampu beli HP? Saya bilang, Uhti, saya panggil Uhti. Uhti, Baba belikan HP, yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah udah masuk 2 juz Bu. Saya belikan HP nanti, kalau hafal 30 juz, Baba belikan HP. HP kayak apa Pak? HP besar kayak apa Pak? Kayak bantal. Kayak budak-budak tuh punya tap-tap suka besar kayak bantal. Assalamualaikum. Ini Bu, perusak kita nih. Ya, saya sebut ini namanya setan nih. Setan HP. Ini gara-gara ini Pak,
Zaman dulu Pak ya, zaman dulu sebelum ada HP, kalau kita ngumpul dengan kawan di warung kopi, belum ada HP nih, kita ngomong Pak, tatap muka, cerita walaupun bual-bual lah ya. Beli kopi pancong, ngutang lagi. Cerita 2 jam, 3 jam. Cerita miliaran, duit dompet 2.000. Ya, zaman dulu. Zaman sekarang apa ada? Budak-budak muda ngajak ketemu, ayo kita ngumpul KPU, ayo. 10 orang ngumpul. Udah itu duduk, sibuk dengan HP masing-masing. Dia gurau-gurau dengan kawan yang sana Jakarta, satunya gurau dengan Jakarta di Pontianak, tapi kawan depan mata tak ada diajak ngomong, gara-gara HP. Belum pakai istri bapak, pagi-pagi belum masak air, bapak belum dibuatkan kopi, udah sibuk, udah selfie-selfie. Cerek kata dia. Tiap hari keluar dengan kawan sosialita, kawan dia, kawan arisan, makan di luar terus KFC sana pergi ke Tapang. Udah itu di foto, krek, di-upload di Facebook, ditulis sedang makan di KFC dengan kawan-kawan. Ya Allah Bu, kau tak tahu Bu, suami ibu di rumah makan telur goreng sendiri. Ini Pak, HP rusak. Makanya kalau ingin selamat Pak, didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Pak Bu, kalau bapak ibu punya anak, apalagi anak perempuan yang tak ada mondok, dia sore-sore izin, Pak, aku nak berangkat les. Oh iyalah. Lalu anak bapak ibu biasa balik jam 7 malam, tak balik jam 10 malam. Gimana? Bapak-bapak bisa tenang tidur, ibu bisa tenang tidur? Pening tak pala? Cari. Telepon sana, telepon sini, cari sana, cari sini. Kenapa? Takut anak kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau anak kita perempuan, laki-laki masuk ke pondok pesantren, jangankan tak balik jam 10 malam, tak balik jam 10 bulan, apa tak balik 10 bulan, kita di rumah tenang, santai, karena ada yang jaga. Iya ibu santai, Kiai Muzaki pening. Makanya jangan masin-masin. Hei wali santri, wali murid yang anaknya mondok pesantren, kalau di rumah ada telur ayam lebih itu kirim, biar beri jamu, biar beliau sehat. Mungkin ada buah getah lebih rebus, kirim. Ini kadang-kadang ada wali santri masin, naudzubillah, ada wali santri jenguk anak pesantren saya. Dan itu datang, saya beri kopi segelas, habis. Si tuang lagi, habis 2 gelas, tuang lagi 3 gelas habis. Laju kau. Udah itu gini lagi, Pak Ustadz, apa? Pak Ustadz punya rokok? Ada. Ngapa pula? Kami lupa bawa rokok Pak Ustadz. Ada lagi kau ni. Terus minta sebatang, jap sebatang. Beri sebatang, 2 batang, setengah bungkus habis. Udah itu balik, makasih Pak Ustadz ya. Tak ada yang nempel-nempel lagi itu. Ada datang tempeleng kau ya. Corona bahaya ni, tak ada lapis-lapis tembus. Tapi tak ada budak, tak ya. Saya Habib Hamzah, Kiai Muzaki ni, ulama-ulama ni, enggak perlu upload, tak perlu. Benar, isi pun tak ada, jumlahnya aja. Bukan apa, jadi ulama, jadi penceramah kiai ini harus ikhlas. Kadang-kadang ada Pak Ustaz tak ada ikhlas. Kalau yang undang tahlilan orang kaya, yang undang tahlil orang kaya, yang datang ramai 1000 lebih. Pak Ustaz pimpin tahlil tak ikhlas, nyari semangat. Kenapa? Karena yang undang orang kaya, semangat dia pimpin tahlil. La ilaha illallah, di depanku lauk ayam. La ilaha illallah, amplopnya pasti lumayan. Itu kalau yang undang orang kaya. Tapi kalau yang undang tahlil orang miskin, ya Allah, Pak Ustaz baca tahlil letoy, ngantuk. La ilaha illallah, di depanku ubi kayu. La ilaha illallah, amplopnya pasti 5.000. Tapi insya Allah Ustaz-Ustaz semua ini ikhlas ya. Ya insya Allah ikhlas. Saya dengan Habib Hamzah ikhlas. Diberi amplop alhamdulillah. Enggak diberi inna. Salah lagi menurut aku. Yang ketiga, biar bahagia dunia akhirat, apa kata Nabi Muhammad? Wa ihwanuhu salihin. Bapak ibu jika ingin bahagia senang di dunia akhirat,
harus punya teman yang soleh, teman yang solehah. Bertemanlah dengan para habaib, bertemanlah dengan para ulama, bertemanlah dengan para pak haji yang rajin ke masjid, bertemanlah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Karena ada gol mengatakan kalau kita berteman dengan pandai besi, kita akan terkena percikan api. Kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Contoh, bapak pergi ke Tapang, bapak punya kawan akrab punya toko minyak wangi, toko parfum. Bapak pergi ke toko dia, tak ada beli, duduk ya dari pagi sampai sore. Bapak balik wangi. Ngapa pula wangi? Nanti kawan bapak yang punya toko, bang, aku ni baru belanja di Pontianak bang, 20 macam parfum. Coba kau tes bang, tes. 1, ini bang, 20 balik wangi. Kenapa? Karena kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan pandai besi, tahu pandai besi? Orang biasa buat pisau tu dibakar tu, besi bakar, dia tu bangkung, kita duduk samping dia. Ketika dia bangkung besi, kita akan kena percikan api. Begitu pula kita berkawan dengan orang baik dianggap baik, berkawan dengan orang jahat dianggap jahat. Contoh, umpama di sini ada bandar narkoba, di sini udah masuk narkoba dah? Belum ada. Mudah-mudahan Kecamatan Hilir khususnya Pesaguan ini oleh Allah diselamatkan dari bahaya narkoba. Amin. Saya nak tanya, boleh tak kita konsumsi narkoba? Boleh ke tidak? Kata siapa tak boleh? Konsumsi narkoba boleh, mengenyangkan, menyehatkan. Pak Ustaz, bahaya Pak Ustaz nih. Dengar lo, makanya kalau dengar ceramah tuh Pak, jangan dengar setengah langsung balik. Baru dengar setengah, konsumsi narkoba boleh, langsung kebut balik pakai motor. Boleh, kata Pak Ustaz boleh. Habiskan dulu saya ceramah. Maksud saya di sini narkoba yang boleh, nasi goreng, kurket, babak boleh. Tapi kalau narkoba tepung segram 2 gram tuh disingkat SS, ya bukan Sabina Sulap, SS itu sabu-sabu, tak boleh, haram. Umpama di sini ada bandar narkoba. Ini kalau kita berkawan dengan orang jelek dianggap jelek. Ada rumahnya bandar narkoba. Lalu bapak main ke rumah dia. Bapak tak ada beli, tak ada makan. Bapak cuma duduk-duduk. Tiba-tiba ada polisi. Polisi ramai menggerbek, menyerbu rumah si bandar. Pertanyaan saya, jawab Pak, yang ditangkap apa cuma si bandar atau juga bapak kena tangkap? Ditangkap tak semua yang di rumah itu? Ditangkap. Walaupun bapak bilang ke polisi, maaf Pak polisi, saya di sini tak ada makan, tak ada beli. Saya di sini Pak polisi, solat tahajud, baca solawat, baca Al-Quran, tak percaya, ikut lo kau. Kenapa? Karena kita berkawan dengan orang jahat, dianggap jahat. Tapi kalau kita berkawan dengan orang baik, dianggap baik. Contoh, ini kisah nyata terjadi pada saya. Berkawan dengan orang baik, dianggap baik. Pada waktu itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, saya dapat jadwal ceramah di daerah Parit Haji Moksin, Sungai Raya. Saya berangkat dengan santri saya nyopir sendiri Pak Bu. Nyopir sendiri. Pada waktu itu saya ceramah pakai songkok hitam. Saya ini ceramah bebas ya, kadang pakai sorban gini, kadang pakai songkok hitam, kadang enggak pakai sorban, pakai songkok putih. Helm tidak pernah, alhamdulillah. Tak pernah saya ceramah pakai helm. Itu Gojek. Akhir pada waktu itu saya nak berangkat ceramah, nyopir seorang pakai songkok hitam. Nyampe di musola pesantren saya berubah pikiran, nak cari kawan jalan santri. Tiba-tiba dari musola keluar santri, baru selesai sholat, dia pakai sorban kayak gini nih, pakai jubah, ya bawa selendang, orangnya ganteng. Masuk, ikut aku. Diam ya, diikut. Nyampe di tempat, kebetulan di masjid yang ngundang saya tidak ada orang kenal saya. Yang kenal cuma 1 orang panitia. Panitianya ada di dalam masjid. Yang nunggu di lapangan tidak ada kenal saya. Ketika mobil saya nyampe di lapangan, ini santri, saya suruh turun lo. Kau turun lo, aku nak parkir mobil. Ketika dia turun, bala kena orang dikira dia penceramahnya. Itu dicium-cium tangannya, dipeluk-peluk. Tola'al badru. Itu saya lihat pucat muka dia. Sedangkan saya dikira sopir. Terus Pak, mundur Pak, terus mundur. Oh, kata dia. Udah itu ketika saya turun, salaman biasa ya. Pak sopir duduk di luar. Kurang ajar kata saya. Ya harap maklum, orang tak kenal, udah apa kan?
Akhir lama-lama panitia yang depan kenal saya tuh, dia nyari-nyari, ketemu saya di luar. Ini Pak Ustadz ya, itu Santi udah pucat. Ini gara-gara berkawan dengan orang baik, dianggap baik. Yang keempat, jika ingin bahagia dunia akhirat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, pekerjaan kita berada di kampung kita sendiri, akan bahagia. Walaupun bapak ibu kaya, uang miliaran, tanah hektaran, tapi di negeri jiran di Malaysia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena berpisah dengan keluarga. Walaupun kita tidak terlalu kaya pak, tapi kita kerja ada di Ketapang nih, di kampung kita seorang. Walaupun tidak terlalu kaya, kita akan hidup senang bahagia. Kenapa? Karena tiap hari selalu bersama, bergembira dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara. Makanya bekerjalah yang penting halal. Jangan kayak muda-muda, banyak muda-muda Pontianak tuh. Budak-budak sini mau tak cepat kaya? Mau? Ada yang mau cepat kaya? Seminggu kaya mau? Aku ajarkan nih, seminggu kaya. Jualan. Jualan apa Pak Ustaz? Jual tepung. Tapi tepung tak pakai kilo, pakai gram. Tahu dah, ada yang ketawa dah. Pakai paket. Tepung tuh, tahu? Ada istilahnya dibilang micin. Mereknya SS, sabu-sabu, cepat kaya, seminggu kaya. Tapi masuk penjara, dosa, masuk neraka. Tidak apa-apa kita tak ada kaya, yang penting kerja halal. Apa kata guru Bende Masif? Guru Bende Masif mengatakan, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jangan gara-gara kemiskinan lalu kita melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Apa kata Nabi Muhammad? Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Gara-gara miskin tak berduit, jual narkoba. Gara-gara miskin tak berduit, berjudi, merampok, maling, nipu orang. Tidak apa-apa kita tidak kaya Pak Bu. Nabi Muhammad Pak Bu ya, Nabi Muhammad yang kita rayakan ya malam ini nih, beliau hidup Pak dalam keadaan miskin. Bukan Nabi Muhammad orang miskin, tak ada. Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah. Hanya saja beliau memilih hidup miskin. Suatu hari ya, ketika Nabi Muhammad balik dari masjid, Nabi Muhammad lapar, nanya pada istrinya, sayang, di dapur ada makanan apa? Tak ada apa-apa wahai suamiku, yang ada cuma roti. Orang Arab nih Pak Bu, kebetulan saya dulu mondok di Arab dengan Habib Toha, satu angkatan dengan Habib Toha Al-Jufri yang biasa bersolawat. Orang Arab itu tiap hari makan roti. Di Arab orang kaya makan nasi, orang miskin makan roti. Itu di Arab. Kalau di sini orang kaya makan roti, orang miskin makan nasi. Di Indonesia berarti bapak ibu sebenarnya kaya makan nasi kalau tinggal di Arab. Jadi orang Arab kalau makan roti itu ada lauk. Kalau yang kaya lauk daging, lauk ayam. Kalau yang tak punya cocol-cocol pakai minyak jeli. Tahu minyak jeli? Menjelang tak asli. Bekas goreng ikan asin tuh. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad balik ke rumah nanya, sayang, di dapur ada makanan apa? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa suamiku. Yang ada hanya roti. Ada lauk apa? Tidak ada lauk, yang ada cuma cuka. Roti dengan cuka. Nabi Muhammad Bu, untuk menyenangkan hati istri beliau bersabda, sayang, ni'mal idam al-khal, kata Nabi, sayang, lauk yang paling kusuka adalah cuka. Akhirnya Nabi makan roti dengan cuka. Nanti bapak ibu boleh balik ikut Nabi ya. Balik jangan langsung balik, singgah di warung beli roti dengan cuka. Habis itu makan, insya Allah mata kita kelap-kelip. Itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad orang miskin, tak ada. Nabi Muhammad orang terkaya sepanjang sejarah. Pernah oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, jika kamu mau gunung Uhud kujadikan emas, ambil kamu. Bapak tahu gunung Uhud? Insya Allah yang Pak Haji, Bu Hajah yang udah pernah nyampe Mekah tahu gunung Uhud. Gunung Uhud itu ada di Madinah. Besarnya gunung Uhud hampir sama dengan gunung di Peniraman. Tahu tak gunung Peniraman? Pernah nyampe? Di sini ada gunung nggak sini nih? Gunung apa namanya besar? Hah? Tunggal. Gunung Tunggal namanya. Anggaplah besar kayak gunung Tunggal. Oleh Allah ditawarkan, wahai Muhammad, jika kamu mau gunung Uhud ku jadikan emas, ambil kamu. Nabi Muhammad tak mau Pak, tak mau. Kalau kita kira-kira gimana? Tiba-tiba sekarang ada suara, wahai bapak ibu sekalian, gunung Tunggal jadi emas, ambil. Gimana kira-kira?
Ada tak ada toleh kanan toleh langsung ngebut pakai motor heng berebut. Saya pun ikut gak? Siapa tak mau? Jangankan kita dapat gunung emas, baru dapat cincin orang jatuh di jalan, kita alhamdulillah rezeki tak hidung kau rezeki. Itu punya orang tahu. Nabi Muhammad oleh Allah ditawarkan gunung Uhud jadi emas, beliau tidak mau, malah beliau mengangkat tangan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ij'alni miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin, yang artinya ya Allah jadikan aku orang miskin. Doa Nabi Pak Bu tiap hari, ya Allah jadikan aku orang miskin. Bapak Ibu pernah ke doa gitu? Pernah enggak? Mana pernah? Saya hafal doa ibu tuh bapak, tahu saya. Tiap habis sholat doa bapak ibu, ya Allah jadikan saya bos walet, bos kelapa sawit, orang paling kaya seketapang ya Allah. Tak apa-apa, itu doa bagus ya, doa kaya bagus, tapi ingat ya, kalau sudah kaya jangan lupa masjid dan musola. Kalau sudah kaya jangan